Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sebelumnya ada yang tahu mengenai sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Nah, mari kita bahas ya. Nah, materi pembahasan di dalam sholat sunnah ghairu muakkad dan sholat sunnah muakkad. Jadi di dalam sholat pun bukan hanya mengenai sholat wajib. Nah, sholat wajib apa? Sholat yang 5 waktu itu, sholat fardu wajib. Tapi di dalam sholat juga ada yang namanya sholat sunnah, sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Lalu ada macam-macam sholat sunnah muakkad dan sholat ghairu muakkad. Lalu ada juga ketentuan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, untuk sholat sunnah muakkad mari kita bahas selanjutnya. Sebelum membahas tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, apa sih sebenarnya sholat sunnah itu? Nah, sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak diwajibkan. Hanya sekedar sunnah tapi tidak wajib. Kalau kita meninggalkannya pun kita tidak terkena dosa. Tapi alangkah baiknya kita mengerjakannya agar ada penambahan pahala. Sholat sunnah itu kan ada dua, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Apa aja perbedaannya? Apa sih sholat sunnah muakkad itu? Apa sih sholat sunnah ghairu muakkad itu? Jadi sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan Rasulullah SAW secara teratur. Namun dia tidak wajib. Memang apa hal yang dilakukan Rasulullah itu bisa saja menjadi perintah kewajiban, tapi kadangkala Rasulullah meninggalkannya. Jadi menjadilah hukum itu tidak wajib tapi sunnah muakkad karena lebih sering dilakukan Rasulullah. Karena kalau misalnya Rasulullah melakukan itu setiap hari tanpa ada tinggal sama sekali, maka itu juga bisa menjadi wajib, maka akan ada pendapat wajib. Tapi Rasulullah pernah suatu saat meninggalkan sholat sunnah yang sering dilakukan ini seperti sholat sunnah muakkad ini, tapi lebih sering dilakukan dibanding ditinggalkan. Jadi ini termasuk adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu sholat sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan namun tanpa menekan yang kuat. Rasulullah SAW mengajarkan hanya pada waktu tertentu. Maksudnya bagaimana? Ya, tidak sekarang tidak dianjurkan seperti sunnah muakkad tadi, tapi dianjurkan juga, tapi dia tidak seperti sunnah muakkad. Nah, tadi kita sudah membahas apa sih perbedaan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi kalau kita sudah tahu, pasti kita akan mengklasifikasikannya atau macam-macam sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkadnya. Baik, sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib ini apa? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, jadi di sunnah yang mengiringi sholat fardu ini ada yang sholat sunnah rawatib muakkadnya, ada sholat sunnah yang ghairu muakkad. Sholat subuh. Sholat subuh itu ada sebelum subuh kita lakukan 2 rakaat sholat sunnah, namanya sholat fajar atau sholat rawatib sebelum subuh. Nah, itu termasuk dari golongan sunnah muakkad. Karena apa? Karena sangat dianjurkan, pahalanya pun besar. Kalau kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh tadi, sholat sunnah rakaat
sholat sunnah sebelum subuh tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sangat dianjurkan. Ya, dia tergolong sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, sholat zuhur ini baik dia sebelum, baik dia sesudah, itu termasuk sholat sunnah muakkad, dan 2 rakaat sebelum dan sholat sunnah dan sesudahnya juga termasuk ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah rawatib ini bisa 4 rakaat. Jadi kalau kalian mengerjakan sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur ini 4 rakaat, yang hanya terhitung hanya 2 rakaat saja yang termasuk sunnah muakkad, baik sebelum dan sesudah. Dan begitu juga 2 rakaat sisanya itu termasuk sholat sunnah ghairu muakkad, sebelum dan sesudah zuhur tadi. Sholat asar itu yang ada rawatibnya sebelum, ada 4 rakaat sebelum. Yang sebenarnya disunnahkan kita kan melaksanakan 4 rakaat kalau sholat rawatib ini, kecuali subuh hanya 2 karena dia termasuk ada yang bilang sholat fajar. Jadi kalau untuk yang lain-lain 4 disunnahkannya. Nah, 4 rakaat sebelumnya tadi kalau kita mengerjakannya itu termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Bisa juga kita melakukan 2 rakaat boleh, tapi dianjurkan memang 4 rakaat. Tapi itu termasuk juga hanya ghairu muakkad, tidak dianjurkan. Nah, untuk maghrib ada 2 rakaat sesudahnya, itu termasuk sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah sebelum sholat sholat sunnah sesudah maghrib itu termasuk sholat sunnah muakkad. Nah, 2 rakaat setelah sebelum maghrib itu termasuk ghairu muakkad. Jadi gini, kalian melakukan jadi yang maghrib tadi 2 rakaat sesudah itu termasuk sunnah rawatib muakkad. 2 rakaat sebelum itu termasuk sunnah ghairu muakkad. Nah, sholat isya pun begitu, 2 rakaat sesudahnya termasuk termasuk muakkad, dan 2 rakaat sebelumnya termasuk ghairu muakkad. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah muakkad selain sholat rawatib. Tadi kan kita sudah membahas sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang kali ini sholat sunnah muakkadnya. Yang pertama itu sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha. Yang kelima sholat sunnah aida ain. Baik, Umi akan menjelaskan apa-apa saja sholat sunnah muakkad tadi. Yang pertama tadi kan sholat sunnah tahajud. Nah, sholat sunnah tahajud tadi itu adalah sholat yang dianjurkan, namanya juga muakkad. Artinya tadi apa muakkad? Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini dikerjakan pada sepertiga malam. Kenapa sangat dianjurkan? Karena bahwasannya ada hadis yang mengatakan bahwasannya Allah itu turun di sepertiga malam. Maksudnya bagaimana? Rahmat Allah itu banyak turun di sepertiga malam. Ketika orang-orang pada tidur, lelap, kita memohon ampun, meminta kemudahan segala urusan dunia dan akhirat di sepertiga malam tadi. Itu sangat-sangat dianjurkan. Kalau bisa jangan kita tinggalkan sholat sunnah tahajud, walaupun dia tergolong sunnah, tidak diwajibkan, tapi dia termasuk sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan kalau bisa kita kerjakan untuk menambah keberkahan waktu kita, untuk menambah kedekatan kita kepada Allah. Nah, berapa jumlah rakaat yang dianjurkan? Seminimal-minimalnya itu 2 rakaat lah kita kerjakan, semaksimal-maksimalnya tidak terbatas. Sholat sunnah tarawih. Nah, pasti sudah sering mendengar sholat tarawih ini. Ya, walaupun sholat-sholat yang lain juga sering mendengarnya, tapi kalau udah mendengar kata sholat tarawih, maka Ramadan akan tiba. Ramadan akan datang. Pasti
eee, tarawih dilakukan pada waktu Ramadan, hanya pada waktu Ramadan lah kita melakukan sholat tarawih ini, dikerjakan pada malamnya Ramadan tadi, dikerjakan setelah sholat Isya sampai sebelum subuh. Nah, jumlah rakaatnya berapa? Ada 8, bisa kita kerjakan 8 rakaat, 20 rakaat, atau 36 rakaat. Sholat witir, termasuk sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan, dikerjakan pada malam hari sebagai penutup dari seluruh sholat malam kita. Contoh, kita sudah mengerjakan sholat tarawih, ya kan? Biasanya itu kan kalau sholat tarawih, setelah sholat tarawih kita melakukan sholat witir 3 rakaat, makanya menjadi 11 rakaat kalau yang 8, mmm, menjadi 23 rakaat kalau 20 rakaat. Tapi ini bukan dilakukan hanya pada Ramadan, hanya pada sholat, eee, apa tadi, tarawih, tapi, juga dilakukan di malam-malam. Ketika kita melakukan sholat tahajud, kita tutup dengan sholat witir. Nah, sholat, Id, sholat yang membuat hati para muslimin senang. Karena apa? Artinya sudah hari raya. Kalau sudah sholat Id berarti sudah hari raya. Dan banyak umat Islam itu, banyak umat, Rasulullah itu datang ke Tanah Lapang, ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, kapan dikerjakannya? Ketika hari raya Idul Fitri dan ketika hari raya Idul Adha, dan dilaksanakan setelah terbit matahari. Nah, selanjutnya sholat sunnah muakkad, yang ini sholat duha, sholat yang sangat dianjurkan. Kenapa sholat duha sangat dianjurkan? Karena sebagai pembuka pintu rezeki, pembuka pintu rezeki kita, jadi sangatlah dianjurkan. Kalau bisa kita laksanakanlah tiap hari, walaupun dia tidak wajib, tapi dia termasuk golongan sholat sunnah muakkad.